nggak usah penonton masuk ke lapangan. Kapan kau masuk di lapangan? Usah pertandingan. Oh iya, jangan cocok dong. Tepuk tangan bagi saja dari luar. Kasih support. Kita kan supporter. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Aswar TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komentar tanah. Oke. Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi ke Aswar TV di hari Jumat tentunya. Konten sejuta rasa, penuh hikmat, insyaallah mabarakah. Oke. Sekarang saya lagi menuju di kediamannya Ustadz Aiman. Oke, tempat tinggalnya Ustadz Aiman. Kita mau kembali bikin konten part ketiga. Oke. Konten nada tentunya, nasihat dan dakwah. Oke. Ikuti saya, kita masuk ke rumahnya Ustadz Aiman. Assalamualaikum Baiti Jannati. Assalamualaikum. Dek, hari Jumatin rekam. Assalamualaikum. Ada musik. Ini. Oh, Jumat ada musik. Mau bertamu Dalam rangka. bikin konten. Oh, kemenjan. Konten nada, nasihat dan dakwah. Begitu nih. Jadi mana nih? Masuk aja atau harus ikuti anjuran protokol dulu? Tunggu dulu saya sempro pro. Apa ini sempro? Tetap baik kok. Tangan, mulu. Tangan. Tetap mana yang sanitizer-ku? Ada Cika? Ada dong. Biar kau tidak ada. Tangan, kan mulu. Saya pakai cuci muka tangan saya. Ini untuk menjaga, harus menyiapkan protokol kesehatan. Iya. Ada bena bilang Ustaz ATM, masjid hubungi, siap di protokol kesehatan di masjid. Tak bilang, 3 protokol di sini. Protokol apa itu? MC. Bukan protokol kesehatan. Seperti itu. Keluar. Masuk. Assalamualaikum. Oke. Ada Miki di rumahnya Ustadz Aiman tentunya. Ini. Tidur siangnya. Ini tadi yang ku lihat tadi tuh ada namanya Baiti Jannah di pintu. Rumahku, surgaku. Tapi ini Aiman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kuliah ini biasanya kan kalau orang bertamu datang ada teh atau ada kayak di India. Makan ini. Apa ini aneh? Giant, mainan. Apa ini? Mainan. Oh, hiasan. Biasa kantoran di dinding. Ya. Ini di meja, jadi ada alasannya kalau ada orang bertamu. Kenapa ada panas tak penuh meja ini? Oh, penuh. Penuh meja jadi Iya. simpan teh, jadi bikin teh. Ada alasan. Iya. Oke, buat penonton setianya Aswar TV, pemirsa dimanapun Anda berada, subscriber setianya, kasih bunyi-bunyi loncengnya, subscribe terus banyak-banyakin, insyaallah mabarakah, bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, konten nada hari ini nasihat dan dakwah. Kembali lagi saya bersama Ustaz Aiman, part yang ketiga. Ini kita mau bahas tentang tips-tips bagaimana menjaga hubungan baik, harmonisasi antara suami dan istri. Ini pesan dari subscriber, ada yang minta tanyakan, bilang apa tips-tipsnya, apa rahasianya yang baik menurut agama Islam. Kalau rahasianya bertindak boleh dibilang rahasia. Tips-tipsnya ya bisa dibagi mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya juga pribadi yang senantiasa berkiblat dengan keluarganya baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau itu pribadi yang menghormati istrinya, menghormati anaknya, bahkan menghormati cucunya. Jadi Rasul itu pimpinan paling tinggi pada zamannya. Ya, kalau sekarang levelnya presiden. Tapi setiap dia pulang di rumah,
dia tidak pernah bilang, saya presiden ini harus dihormati, ini harus dihargai ini. Ya. Di luar mata kalau hormati orang baru sampai ke sini harus. Ya. Tidak. Justru dia menjadi kuda-kuda untuk cucunya. Iya, iya. Saking dia tidak bawa wibawanya dari luar rumah, yang penting sudah lewat di pintu rumah. Dia sudah menjadi kakek bagi cucunya, jadi suami bagi istrinya, dan jadi ayah untuk anaknya. Wih, multi talent. Iya. Jadi dia tidak jadi bilang, yang datang di rumah ini nabi, bukan lagi sebagai nabi, sebagai keluarga. Supaya apa? Tidak ada semacam apa ya, canggung dalam rumah tangga. Oh iya. Malam-malam kita ke lurah atau ke bapak, hormati lurah. Betul. Ada betul ya, pikiran saya pas. Lurah kayak ini kau, lurah kok di luar tapi di rumah kau kepada rumah tangga. Iya. Jadi supaya apa seperti itu? Kenapa mesti seperti itu? Supaya pertama tidak ada kecanggungan dalam rumah tangga. Yang kedua, anak-anak juga tidak segan bermain langsung dengan ayahnya, ibunya, orang tuanya. Tidak ada batasan. Iya, membaur ke ceritanya seperti itu. Karena kalau kita selalu pasang wibawa di depan istri, di depan anak-anak, kasihan anak-anak. Justru dia butuh kasih sayang orang tuanya. Waktu luang tak itu waktu yang dimana betul-betul nak butuhkan anak tak. Kapan Tommy bisa bermain sama bapakku, main sama mamaku. Nah sekarang ada yang dibilang orang kerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam. Belum lagi ibu-ibu ada namanya wanita karir, pulang berkarir, bermajelis taklim lagi. Tidak ada waktu sama anak-anaknya. Jadi prinsipnya sebenarnya senantiasa meluangkan waktu untuk keluarganya. Insya Allah ketika kita meluangkan waktu dan memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya, bisa tercipta yang namanya baik di jannah. Oh gitu deh. Tapi kalau ada tuh suami istri si BC, tapi ada 10 orang tidak bagus dengar saya kalau ada panggil nama. Ya. Bagaimana tuh sih itu ya? Bertengkar itu bunga-bunga keluarga. Oh, tidak ada. Biasa itu di. Iya, halum. Saya kan belajar juga ini. Tidak ada menuju ke sana. Tidak ada enggak? Tidak ada rumah tangga tidak pernah bertengkar. Ya. Iya. Justru rumah tangga yang luar biasa adalah yang berhasil melewati sebuah pertengkaran, mengambil hikmah dari sebuah pertengkaran. Artinya apa? Jangan bertengkar dengan materi yang sama. Itu terus. Jadi kalau suami tidak suka makan ikan kembung, yang masak ikan kembung. Ya. Boleh juga gara-gara ikan masak. Oh, iya. Kalau istri tidak suka pulang tengah malam, jangan pulang tengah malam, pagi, subuh. Taleo gitu. Artinya subuh malam. Jangan kerja yang tidak suka kan. Ya. Toh kalau sudah terlanjur bertengkar, hindari kata-kata kebun binatang. Oh iya. Burani tidur meneh. Ya. Kau kamu kok tidur sama tidur. Iya. Hindari kata-kata binatang. Adapun memanggil nama pasangan dengan sebutan nama. Sebenarnya kalau kita kembali berkaca kepada Rasulullah SAW, beliau itu pribadi yang memanggil pasangannya dengan sebutan mesra. Ya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ya Humairah, yang kemerah-merahan, pipinya. Dan itu beng Aisyah putih sekali, putih tanpa racikan ini. Yang kalau kena panas matahari, saking putihnya merah, jadi itu kan yang merah, yang kemerah-merahan. Jadi kalau anunya hitam. Jadi panjang tuh blacky. Masuk ke saya apa? Kasih kayak bagus banget. Kita tuh mau cantik-cantik. Wahai yang si hitam manis. Wahai yang mancung hidungnya. Dosis nak mancung hidung lagi gini. Kan nanti mau sebut dia mancung. Boleh untuk gara-gara basic. Iya. Panggil-panggilan mesra. Orang tua itu dulu ada amalannya. Mungkin ini adalah kias dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia panggil pasangannya dengan panggilan mesra. Tapi orang tua itu justru memanggil pasangannya dengan sebutan anak pertama. Bagaimana itu? Contoh itu Atta itu dulu kalau dipanggil sama mama pasti bilang mama Nur. Oh iya. Jadi mama Nur. Nama anak pertama.
Oh, namanya Nasir. Berarti Ya. nama pertama namanya Nasir. Oh. Oh, Tanaswar. Berarti Tanaswar. Oh, Karena iya. namanya Naswar. Dia anak pertama. Ya. Jadi seperti kan mau panggil ke Rahim. Namanya suaminya Rahim. Ini saya ndak lari ke agama, tapi saya lebih ke etika. Oh, tidak. Iya. Tidak bagus etikanya memanggil dengan namanya. Tuh. Lebih menghargai kalau jangan menyebut namanya. Abah. Iya, iya. Suami tak. Betul. Abi. Abi. Papi. Papi. Iya, Pipa. Iya. Jadi begitu itu. Iya. Jadi memang terkadang ada memang yang memunculkan bui-bui pertengkaran. Bahasanya. Maksudnya memang sebenarnya itu memang susah-susah gampang membina. Gampang-gampang susah membina hubungan suami dan istri. Iya. Karena hal-hal kecil bisa jadi besar. Iya. Apalagi yang bisa dilihat di realita. Apalagi kayak macam ini. Masalah pakaian. Biasa kan itu istri atau kalau Iya. cewek istri lagi kan karena punya istri kan. Iya. Maksudnya cewek kan. Bukan istri di sini, istri tempat lain. Nanti mamanya bawa sekali. Iya. Pembina wais, Iya. tamabdi cerita Iya, gitu. iya. Nah itu ku bilang. Biasa kalau pakaian wanita ya, biasa itu menjadi pertengkaran itu sengit. Iya. Ini biasa ke perempuan tidak pernah pergi mall, tapi tetap ini Ya. tiap hari ada berteriak paket. Saya ke perempuan baik karena tidak pernah ke mall, tidak pernah ke belanja, ndak boros kan. Tapi halo ada paket. Ya, ini main. Nyempon. Setiap hari kan Jadi orang tunjuk ini. tunjuk. Iya. Kembali ke kasur putih. Iya itu seperti itu. Jadi ini gue bilang kan, Sir. Maksudnya apa yang bisa kita atau apakah ada ayat yang terkait mungkin untuk hubungan suami istri begitu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Ya. Itu yang pertama. Ini tugas semua sebenarnya. Ya. Tapi khususnya adalah kepala rumah tangga. Ya. Ya. Jaga artinya saling kerjasama untuk sama-sama menuju surganya Allah. Ya. Yang kedua, untuk istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu atau kau sebagai penutup hijab bagi pasanganmu. Ya. Jadi artinya semua kekurangannya pasanganmu apa segala macam itu kita cari kesalahan. Ya. Jangan kita cari kau tuh mau tahu. Oh, tidak boleh. Aib kita. Apapun masalah dalam rumah tanggamu, cukup kita yang tahu, jangan sampai orang luar tahu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah sampai keluar rumah. Iya. Supaya apa? Orang lihatnya kita harmonis terus. Iya. Jadi sebesar apapun masalahmu, yakinkan dirimu bahwa kita punya Allah yang lebih maha besar. Jadi seperti itu. Iya. Masih banyak ada nih kan? Ada mau pergi ini? Masih panjang ini. Tapi sedikit lagi. Sedikit lagi. Satu lagi pertanyaan ini Iya. tentang suami dan istri. Ini biasa salah satu yang menjadi biasa pertengkaran. Ini banyak pesan-pesan pertengkaran. Menyikapi masalah ini kan biasa gadget, biasa pengalihan ini gadget, himpo nggak biasa. Gara-gara begitu tidak mendengar, gara-gara begitu lupa tugas, harus dimasakannya. Bagaimana itu? Handphone teknologi tidak pernah salah. Masalah. Teknologi tidak pernah salah. Yang salah adalah pemanfaatannya. Ya. Handphone silakan pakai handphone, tapi waktunya sesuai kegunaannya. Terima telepon, menghubungi orang, informasi penting dan segala macam, share pesan dakwah dan segala macam. Yang penting. Jadi sesuai dengan pemanfaatannya. Ada orang duhurnya terlambat, asarnya telat, gara-gara handphone. Coba berguguran pahala-pahala amalannya, cipeng pahala puasanya, gara-gara handphone. Karena bikin status dan segala macam. Jadi sebenarnya handphone tidak pernah salah. Teknologi kemajuan zaman itu tidak pernah salah. Sekali lagi pemanfaatannya. Kita yang kurang benar memanfaatkan keadaan, memanfaatkan alat. Gara-gara begitu biasa tidak diperhatikan oleh suami. Coba YouTube. Banyak orang jelek gara-gara YouTube, tapi banyak juga orang berprestasi gara-gara YouTube. Dia memanfaatkan YouTube-nya sebagai ajang untuk saling membantu.
Toh? Jadi kalau monetisme ceritanya nama orang. Ya. Ada juga dia jadikan media sosialnya sebagai ajang bully-bulian, Ya. saling hina, sebar berita hoax dan segala macam. Ya. Jadi sebenarnya bagus sekali kalau yang penting pintar-pintar manfaatkan gitu kemajuan teknologi, Iya, kemajuan iya. zaman. Betul. Itu sebenarnya. Jadi itu tadi sekilas singkat pembicaraan saya dengan Ustadz Aiman tentang bagaimana menjaga hubungan, menjaga menyikapi sebuah permasalahan. Iya, daripada aku bikin. Iya. Jadi kesimpulannya adalah, nah ini yang begini sih susah sekali sih kami kesimpulan apalagi untuk urusan istri. Kita mau saja, gimana kira-kira? Jadi begini. Rumah tangga itu akan selalu diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian. Ya. Tugas kita adalah, karena ini ibadah paling lama ini. Ibadah paling lama adalah berumah tangga. Kalau kita berhasil konsisten, istiqomah, sabar dalam beribadah ini pernikahan. Iya. Insya Allah kita termasuk yang dinaungi yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iya. Karena banyak gagal. Artis-artis kan banyak gagal. Iya. Berarti di pernikahan kita berkahnya jadi ibarat perahu. ya. Jangan kasih penumpang lain. Iya. Ya. Cukup kita mau di atas. Ya. Jangan kasih penumpang lain. Saya biasa analogikan itu sebuah pernikahan seperti pertandingan sepak bola. Nah, itu orang tua, orang ketiga dan segala macam cukup jadi penonton. Ya. Apapun keadaan di lapangan, ricu, kabaku si bayi atau bagaimana cedera, nggak usah penonton masuk ke lapangan. Kapan kau masuk di lapangan? Rusak pertandingan. Oh iya, jangan cocok dong. Tepuk tangan begini saja dari luar. Ya. Kasih support. Kita kan supporter. Begitu. Oke. Ini tadi pembahasan yang cukup panjang dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ya, amin. Tetap tonton kelanjutan Aswar TV dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa, banyak orang nonton kemarin, cuma tidak tekan ke tombol lonceng. Kasih tahu loncengnya. Jadi tidak ada Notifikasi ya lonceng supaya ada kita lihat updatean terbarunya Aswar TV. Oke, jangan lupa like juga dan share. Komen-komentar juga nak tentang bagaimana nada-nada selanjutnya, apa yang bagus dibahas. Ya, apa konten selanjutnya? Apa bagus dibahas, usulan tak. Komen-komen ki, banyak-banyak ki. Insya Allah kita akan filter dan kita ambil satu-satu. Insya Allah terpilih semuanya. Oke? Jangan lupa, Aswar TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.